Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan ini aku akan menjawab komen dari teman Kristen kita yang menurutku cukup urgen ya, cukup urgent supaya clear gitu ya. Karena kalau kita masih punya sesuatu yang mengganjal di hati, itu tidak nyaman gitu ya. Aku ingin semua yang ngaji di channel YouTube ini, mau Kristen mau Islam, itu dalam suasana nyaman gitu. Aku nggak sebut namanya, cuman kalau kalian mau lihat ini ya, di video yang berjudul "Bukankah Injil lebih dahulu daripada Al-Quran?" Itu videonya, tajuknya. Terus komentarnya ini di YT, di huruf YT. Kalian baca di sana. Aku nggak mau baca namanya ya. Gini, komentarnya itu begini. Bicara banyak, panjang lebar, buang-buang energi, nggak ngaruh buat Kristen, Gus Koco. Nah, itu komentar dia. Nah, aku akan menanggapi. Tanggapanku begini. Kamu bisa baca juga di sana nanti. Haleluya. Haleluya itu bahasanya itu, kalau kita itu orang-orang umat Islam tuh subhanallah ya, itu pujian terhadap Allah. Halaluyah Yahweh gitu loh. Nanti kalau aku kurang benar, tanya lagi sama yang pakar bahasa ya gitu. Aku kan bukan yang serba benar. Kalau salah disalahkan, tapi tunjukkan benernya di mana. Tapi gini, saranku tetaplah dalam Kristenmu, saudaraku ya. Jadi untuk saudara yang memberikan komen ini aku berpesan pada kamu ya. Tetaplah kamu dalam Kristenmu, saudaraku ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkatimu ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkatimu. Tuh. Terus catatan ya. Channel YouTube Subandi Sukoco ini untuk mengajak berpikir siapapun dia, yang namanya siapapun dia, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu agama lain, entah itu nggak punya agama, semua beragama dengan rasionalitas, bukan beragama dengan dogma. Ya, berikutnya. Channel YouTube Subandi Sukoco ini bukan untuk mempengaruhi Kristen. Nah, ini yang harus dipahami. Karena aku tidak mau ada ganjalan, ada masalah di antara kita. Karena gini, ini ringnya yang aku buat ini ring akademik, ya. Dalam dunia perspektif akademik itu apapun itu bisa dibicarakan. Tidak ada tabu di sini. Selama itu dibicarakan tentu dalam batas-batas etika ya. Kalau di ranah sosial itu ada hal-hal yang nanti nggak boleh dibicarakan. Aku bilang, oh dia kafir, itu boleh dalam ranah akademik. Tapi dalam ranah sosial itu tidak boleh. Tidak baik, gitu loh. Nah, jadi aku di sini dalam rangka mengajak semua kalian. Semua. Apapun agamamu bukan urusanku. Kamu mau Islam itu urusanmu, kamu mau Kristen urusanmu, kamu mau beragama mau nggak beragama urusanmu. Urusanku di sini adalah mengajak kalian semua, baik yang sudah punya agama maupun yang belum punya agama masih mencari agama. Ayo kita beragama dengan basic rasionalitas kita, akal. Itu tujuanku. Ya. Makanya teman-teman Kristen ya, jangan terlalu lebay lah. Kalau aku mengkritik kekristenan, itu mesti hal-hal yang tidak alkitabiah. Aku kritik. Contohnya, Tritunggal itu tidak alkitabiah. Sampai mampus Alkitab nggak ada yang mengatakan Allah Tritunggal.
Yesus 100% manusia 100% Allah, duinatur itu sampai mampus juga di Alkitabnya nggak ada penjelasan. Jadi kalian nggak usah lebay, nggak usah dalam benak kalian pokoknya kalau Kristen sama Gus Mbeti dihajar. Enggak begitu. Aku akan menghajar semua yang keberagamaannya itu tidak berbasik terhadap kitab sucinya. Contoh, pemikiran-pemikiran Islam yang keberagamaannya tidak berdasarkan kitab suci, kan aku hajar juga. Aku kan dihajar juga oleh teman-teman Islam. Ketika aku mengunggah bahwa Kanjeng Nabi Isa yang kalian bilang Yesus itu tidak turun lagi. Kan aku kritik juga. Karena menurutku itu tidak alkitabiah. Gitu. Jadi supaya semua tahu. Dalam hal nanti ini kalau ini sih tentang milad itu perdebatan Islam, internal Islam memang perdebatan ya. Tapi salah satu contoh aku mengkritik tentang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak turun lagi, itu sebuah bukti bahwa aku tidak hanya mengkritik Kristen saja, tapi Islam pun aku kritik. Jadi intinya aku mengkritik sebuah proses keberagamaan yang tidak berbasik Alkitab. Itu loh. Jadi orang Kristen nggak usah terlalu lebay lah. Aku nggak. Pokoknya Kristen hajar. Bukan begitu, bos. Aku ngajak kalian berpikir, masa nanti kamu mau tetap Kristen itu ya urusanmu, bukan urusanku. Yang masalah Islam akan tetap Islam atau mau keluar dari Islam atau tambah kuat Islamnya, yaitu urusanmu, bukan urusanku. Karena aku dari dulu, sejak belum ada istilah akal sehat, aku tahun awal-awal 2000-an, aku sudah jelaskan di video berikut yang lalu ya. Aku ketika aku masuk ke pedalaman Samarinda, Kalimantan Timur sana ya, aku sudah mengusung sebuah istilah Islam rasionalis. Tuh loh. Jadi beragama itu berdasarkan rasionalitas. Makanya aku memegang hadis bahwa agama itu ya akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Meskipun hadis ini ada yang menolak. Ya begitu memang kedudukan hadis. Gitu loh. Sekarang kenapa sih orang itu kalau misalkan dia ternyata secara psikologis dibuktikan oleh psikiater dia membunuh orang, ternyata dia gila, dia tidak dituntut karena akalnya nggak bekerja. Begitu juga kita dituntut sama yang membuat kita hidup karena akal kita ini sudah diberi sebuah kemampuan untuk menganalisa mana benar mana salah. Seandainya kalian tidak berakal, nggak dituntut. Itu loh. Ya, jadi itu pesanku untuk teman Kristenku. Semoga kamu tetap baik-baik ya. Mari kalau misalkan berkenan tetap di sini, monggo silakan ajak teman-teman lain. Kita diskusikan agama ini berdasarkan pendekatan rasionalitas ya. Jadi aku enggak ada niat mempengaruhi Kristen enggak. Aku hanya menyampaikan sebuah ajakan. Ayo kita beragama berdasarkan rasionalitas. Jadi begini loh ya. Untuk apa kamu beragama tapi agama itu ajarannya bertentangan dengan otakmu itu loh? Untuk apa? Agama seperti itu buang aja ke tong sampah. Gitu loh. Ya. Untuk apa? Beragama tapi ajarannya itu bertentangan dengan logika, dengan nalar kita. Ya. Jadi beragama itu fitrah, dia itu harus sejalan. Kita ini bikinan Allah, maka kalau agama benar dari Allah, dia akan sejalan. Ya. Nah, untuk Anda paham tentang bagaimana kita mendudukkan maksudku. Ngomongnya sampai salah-salah, minum dulu biar nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita mendudukkan akal? Lihat video berikutnya ya. Setelah video ini lihat berikutnya. Aku ajari kalian bagaimana memposisikan akal, ya. Oke, tapi yang terpenting untuk saudaraku, benar.
Aku nggak ada tujuan untuk mempengaruhi Kristen. Silahkan Anda beriman menurut agama Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.